Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang fungsi eksponensial dari variabel kompleks ya. Nah, ini termasuk salah satu dari fungsi elementer. Baik, di sini fungsi eksponensial dari variabel kompleks didefinisikan oleh fz sama dengan eksponen z ya. Ini makanya disebut fungsi eksponensial. Eksponen z. Nah, di sini bisa diuraikan menjadi eksponen x dikali eksponen y ya, karena si z itu bentuknya adalah x plus y. Nah, dalam formula Euler kita ingat ya, bentuk eksponensial dari bilangan kompleks, kita ingat bahwa eksponen y gitu ya sama dengan cos y ditambah i sin y, cis ya, cis, cos y ditambah i sin y. Nah, y nya ini dalam radian. Nah, di sini salah satu sifatnya ya, mungkin ada sifat-sifat yang lain, cuman tidak saya bahas di sini, nanti bisa dibuktikan sendiri. Nah, salah satu sifat yang berlaku pada fungsi eksponensial adalah eksponen z1 dikali eksponen z2 itu sama saja dengan eksponen z1 tambah z2. Nah, ini terlihatnya seperti hal yang wajar ya, karena kita sudah membuktikan kalau dalam bilangan real kan berlaku gitu ya. Cuman kan dalam bilangan kompleks belum tentu, makanya di sini ditegaskan lagi bahwa dalam bilangan kompleks pun gitu ya, suatu perpangkatan yang dimana pangkatnya itu bilangan kompleks ternyata berlaku juga sifat seperti ini ya, seperti itu. Nah, kita coba uraikan pembuktiannya ya. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita uraikan dulu masing-masing sesuai dengan definisi yang kita punya. Jadi eksponen z1 itu didefinisikan seperti ini, eksponen z2 seperti ini. Ya, jadi ini definisi ini bisa berlaku ke kanan ke kiri ya. Eksponen z sama dengan ini atau yang ini sama dengan ini gitu ya, sama aja. Nah, maka si eksponen z1, eksponen z2 ini kalau kita uraikan jadi ini kan. Ya, kita ganti masing-masing, kemudian kita bisa susun ulang. Kita atur ulang si x dengan x, eksponen iy dengan iy lagi gitu ya. Kita gabungkan, asosiasikan gitu ya, karena ini berlaku sifat asosiatif. Nah, seperti kita tahu kalau x1, x2 itu real ya. Perpangkatan dalam bilangan real itu sudah pasti ya. Eksponen bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat pangkat real itu pasti memenuhi sifat ini. Dan yang y1 y2 ini kan dalam radian nih. Nah, ini apa yang memastikan ini sama dengan ini? Nah, ini sudah dibuktikan dalam bentuk eksponensial bilangan kompleks ya. Coba dilihat di video sebelumnya. Jadi ini juga berlaku. Sehingga kalau kita jabarkan ini akan didapat eksponen z1, eksponen z2 itu adalah eksponen x1 ini, yang ini bisa jadi ini, yang ini bisa jadi ini. Jelas ya? Nah, yang ini x1 tambah x2i y1 y2 itu ternyata bentuknya adalah apa? Bentuk lainnya adalah z1 tambah z2. Jadi kalau kita jabarkan itu akan didapat eksponen z1, eksponen z2 sama dengan eksponen z1 tambah eksponen z2. Seperti itu ya. Ini mungkin salah satu pembuktiannya. Untuk sifat yang lain mungkin mengikuti ya. Jadi eksponen z1 kalau dibagi dengan eksponen z2 itu jadi pengurangan dan seterusnya. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh ya. Contoh soal seperti apa sih fungsi soal-soal dalam bentuk fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial bilangan kompleks atau variabel kompleks. Di sini kita misalkan disuruh menentukan z ya, yang bentuknya x plus y, z ini, sehingga si z yang kita mau cari ini memenuhi eksponen z yang bernilai 1 ditambah i. Kita mencari z-nya apa di situ. Nah, untuk mencari solusinya, kita langkah pertama adalah kita buat si 1 plus i ya ke dalam bentuk eksponen. Kita bisa ya, ingat lagi mengubah bentuk bilangan kompleks ke bentuk eksponen ya.
caranya yang perlu kita perlukan adalah si R ya, radius sama theta kan. Nah, sebelumnya kita coba ubah dulu ini ke koordinat ya. Jadi ini 1, ini 1. Nah, untuk mencari R ya atau modulusnya itu kan tinggal ditambahin ya kuadratnya ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dapatnya akar 2. Sedangkan untuk mencari tetanya itu Y dibagi X. Jadi 1/1 sama dengan 1. Di sini ingat lagi tan theta sama dengan 1 dan sin sama cos dua-duanya positif. Artinya dia di kuadran 1. Sehingga theta yang terpilih adalah yang memenuhi adalah 45 derajat atau pi per 4. Yes. Next, jadi kita akan punya bentuk eksponensial ini adalah R EI theta atau akar 2 EI pi per 4. Nah, sesudah kita ubah ya si 1 tambah I-nya ini, maka kita gunakan persamaan dari eksponensial ya. Karena 1 tambah I itu kan bentuknya apa? Eksponen Z kan. Jadi kita bisa ganti eksponen Z. Ini bisa kita uraikan jadi seperti ini. Nilainya yang ini ya kita pakai set gitu. Nah, bagian yang real eksponen Z X ini kita samakan, yang imajiner juga sama nih. X Y Y dengan ini. Sehingga kalau kita uraikan ya, nanti si eksponen X sama dengan akar 2 dan Y-nya itu sama dengan pi per 4 tambah 2np. Nah, dari sini tinggal gampang ya, tinggal cari nilai X dan Y-nya karena bentuk Z kan X plus Y. Gitu ya. Nah, yang ini sudah jelas nih, dapat Y-nya ini kan. Cuman yang ini mencari X-nya gimana nih? Nah, kalau kita mau mencari nilai X dari eksponen, kita cukup apa? Ingat bentuk ln E pangkat X itu sama dengan X. Jadi gimana caranya? Ya tinggal kita lonkan aja kedua ruas, maka akan didapat X sama dengan ln akar 2. Nah, ln akar 2 ini apa? 2 itu kan pangkat setengah ya. Setengahnya bisa kedepankan, jadi setengah dikali ln 2. Sedangkan yang Y tetap ya, ini tinggal disederhanakan aja, difaktorkan jadi 2n plus 1/4 pi. Nah, kalau udah ketemu X Y-nya ya beres ya tugas kita ya, karena yang kita mau adalah bentuk Z-nya. Jadi bentuk Z yang memenuhi adalah setengah ln 2 ditambah 2n ditambah 1/4 pi I. Jangan lupa I-nya ya, karena ini bagian apa? Bagian dari imajinernya. Ya, ini bagian realnya yang setengah ln 2, bagian imajinernya yang 2n ditambah 1/4 pi. Oke. Nah, seperti itu ya, itu gambaran untuk fungsi eksponensial beserta satu contoh yang mudah-mudahan dapat memberikan gambaran. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.